Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sidoarjo 1 Binangun, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN Sidoarjo 1 Binangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Kurniasi dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Haja Supriyati SPDSD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru beserta tenaga pendidikan SD Negeri Sidoarjo 1 yang saya hormati, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pendampingan guru penggerak. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, mendukung, memberi support kepada guru sekelas kita yaitu Saudara Unggul. Semoga dalam menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak ini bisa memberikan pengaruh yang terbaik bagi Bapak dan Ibu guru khususnya SD Negeri Sidoarjo. Pesan dari saya ke anak saya ya, kalau misalkan sangat menyimpang monggo dibetulkan lagi. Itu kepada dari saya. Ya saya kira ini itu saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif oleh Ibu Mulfatona SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak dan Ibu, mohon izin di sini saya sedikit menyebarkan pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah
guru saya. Fasilitatornya ada Ibu Sri Maryani dan pengajar praktiknya ada Ibu Dewi Sintadewi. Ya, kalau di CGP kita biasa harus ada kesepakatan kelas. Ini sementara saya buat 3 kesepakatan. Yang pertama, semua peserta aktif mengikuti kegiatan. Yang kedua, semua peserta saling menghargai. Dan yang ketiga, semua peserta mengikuti kegiatan dengan bahagia. Yang penting bahagia ya Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Cukup sepakat ya? Sepakat. Nah, biar semakin bahagia, kita ice breaking dulu. Biar gak ngantuk. Mohon berdiri Bapak Ibu. Kita bersama-sama. Iya berbahagia. Tujuan dari diseminasi ini, peserta diskusi mengetahui konsep fungsi budaya positif dan menerapkannya di kelas masing-masing melalui konsep keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita belajar segitiga restitusi Pak Gunawan. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Menurut Bapak dan Ibu guru, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Bisa. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, betul sekali. Ya, ini yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu pernah menggenggam sesuatu di tangannya? Sering ya? Nah kalau yang digenggam itu penting. Apakah misalkan di sini ada 2 orang A dan B, saya dengan teman atau Anda dengan teman Anda, di dalamnya sudah dimasukkan ke dalam genggaman, teman Anda membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar membuka kepala Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Benda penting di tangan, tapi ada orang lain ingin membuka kepala tangan dengan merayu, menyuap, menghardik, mengancam, membujuk. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Gunawan. Apa yang diberlakukan atau akan dibawa? Karena ini sesuatu yang penting tadi ya dalam genggaman, tentunya saya akan berusaha untuk mempertahankan sampai tetes darah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Pak Sugi. Tetap digenggam apa dibuka Pak Sugi? Menurut
bersama dengan Pak Gunawan karena itu merupakan sesuatu hal yang penting, maka saya akan mempertahankannya Sampai apa katanya? sampai tangan saya Lelah ya. sampai tangan. Ya, itu artinya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, benar sekali. Yang bisa membuka tangan kita adalah kita. Orang lain bisa membujuk kita, bisa merayu, bisa mengancam, tapi kuasa ataupun kontrol terakhir adalah di diri kita. Nah, ini adalah ilusi. Apakah benar guru bisa mengontrol murid? Bisa tidak? Oh bisa ya. Nah, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat Orang merasa Ya, ketika kita memberikan kritik ternyata bisa menguatkan karakter seseorang. Benar atau salah? benar sekali. Oh, benar juga. Semua penguatan positif ternyata efektif dan bermanfaat. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Tidak. Sebenarnya kalau menurut teori ini adalah hanya sebuah ilusi. Jadi kita sebagai guru tidak benar-benar bisa mengontrol murid kita. Kita memberikan kritik juga kita tidak bisa benar-benar membuat karakter ataupun sifat orang itu berubah. Penguatan efektif, penguatan positif, dan dia juga tidak selalu bisa bermanfaat sesuai apa yang kita inginkan. Dan orang dewasa tidak selalu bisa memaksa yang lebih mudah. Kalau dulu kita mengenal teori stimulus respons, kita sekarang dihadapkan pada teori kontrol. Bedanya apa? Stimulus respon. Kalau kita stimulus respon, berarti ada stimulus dan ada respon yang diharapkan. Kita berusaha untuk mengubah orang lain sesuai apa yang kita inginkan. Kita lihat anak yang nakal, kita berusaha mengubah anak tersebut menjadi tidak nakal lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, jadi tidak sesuai ya. Kalau yang tadi sesuai genggaman kita, orang lain belum tentu bisa mengontrol kita. Tapi kalau di teori stimulus respon itu bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Jika kita sudah membujuk dengan segala rayuan ternyata tidak bisa, maka pemaksaanlah yang kita lakukan. Berpikirnya adalah menang dan kalah. Berbeda dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha untuk mengetahui apa sih isi pikiran dari murid-murid kita, apa kebutuhan yang belum dipenuhi, sehingga murid kita terpaksa melaksanakan yang tidak sesuai dengan aturan. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi proses dialog, proses pemahaman, proses penanaman keyakinan ini yang bisa menimbulkan pilihan-pilihan baru, serta berpikirnya bukan kalah dan menang, tapi menang dan menang. Ya, disiplin positif. Ini saya harus belajar dari Pak Gunawan. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif ini bagaimana caranya agar kita menumbuhkan dalam diri anak motivasi untuk disiplin tanpa adanya hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Harapannya ketika nanti anak benar-benar bisa menerapkan disiplin positif dari dalam dirinya sendiri, maka akan bersifat jangka panjang. Biasanya kan kita hanya menghukum, kemudian setelah hukuman itu
dilaksanakan sebentar, anak mungkin bisa patuh kepada aturan, tapi setelah itu kembali lagi ke perilakunya. Dengan dilaksanakannya atau diperolehnya disiplin positif, harapannya nanti murid kita akan mempunyai sifat karakter disiplin yang bersifat permanen ataupun jangka panjang. Menurut Ki Hajar Dewantoro, saya mengutip dari Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini adalah disiplin oleh kita sendiri, ya, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, pertama disiplin dalam diri, tapi ketika kita tidak bisa menerapkannya, pemimpin bisa mendisiplinkan kita atau penguasa lain bisa mendisiplinkan kita. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah satu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi mereka sudah benar-benar paham pentingnya disiplin, sehingga sudah ada dari motivasinya sendiri untuk bisa melakukan tindakan-tindakan disiplin. Jika memang belum bisa, maka ada pihak lain yang bisa mendisiplinkan, yaitu dengan motivasi-motivasi internal. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintahan, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, itu adalah yang namanya merdeka. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan universal itu yang bagaimana? Sebelumnya sih Mungkin sabar. ya sabar, Kebajikan sih. ya sabar, Kebajikan sih. Terus aku kali maksud dari universal itu bahwa sifat-sifat itu bersifat menyeluruh mungkin ya. Jadi dalam artian bahwa pengertian-pengertian itu dipahami dan bisa diterima oleh seluruh dari lapisan-lapisan, baik yang bersifat internasional maupun nasional sampai daerah. luar biasa, beri aplaus yang meriah buat Pak Gunawan. Betul sekali Pak Gunawan. Nilai-nilai kebijakan universal itu nilai yang sudah di universal. Jadi semua sudah menganggap itu adalah nilai yang baik. Tidak ada lagi yang meragukan kalau nilai-nilai tersebut adalah salah. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebijakan universal kita adalah profil belajar Pancasila. Bu mau nyanyi? Ya, belajar Pancasila. Biar semakin semangat kita nyanyi Bapak Ibu bareng-bareng sambil tepuk tangan. Dipimpin oleh Bu Bubu. Nyanyi apa ya? Belajar sambil tepuk tangan. cukup kayak nyanyi. Tepuk tangan Putri. Saya juga berdiri. Soalkan kita tinggal. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang
kasih Bu Kurniasi. Sama-sama. Ya, motivasi. Motivasi itu ada yang internal dan eksternal ya Bapak Ibu. Kalau dikelompokkan itu ada motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita lakukan di Bapak Ibu. Kita mematuhi peraturan biar tidak mendapat hukuman atau sanksi. Ini adalah jenis dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jika kita melakukan ini, apa ya yang akan kita dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal dapat hadiah, maka ini juga merupakan motivasi eksternal. Ini adalah jenis dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jika kita melakukan ini, apa ya yang akan kita dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal dapat hadiah, maka ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Terwujudnya motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif yang akan kita bersama-sama coba membudayakan di sekolah kita. Ternyata kita bisa dihukum oleh penghargaan. Untuk penjelasan lebih lengkap, apakah kita bisa dihukum oleh penghargaan menurut Bapak Ibu? Bisa. Contohnya apa Pak Gunawan? Hukum oleh penghargaan ya. Ya, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Karena kita sudah merasa punya hutang budi mungkin seperti itu, atau mungkin karena kita sudah dikasih sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pemberi penghargaan itu. Ya, betul. Barangkali itu menurut saya. Ya, jadi motivasinya nanti tidak internal lagi ketika kita mengharapkan penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi ini hanya dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, penghargaannya itu lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Misal ketika kita memberikan stiker bintang, itu biasa di kelas-kelas rendah, dulu juga saya pernah melakukannya. Ketika kita sudah memberikannya, maka yang anak harapkan hanya stikernya, tanpa ada dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan sesuai apa yang sebenarnya dia bisa lakukan, ya sesuai yang baik. Ya, ternyata itu hanya kamuflase, ilusi Pak. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, karena fokusnya hanya pada penghargaannya. Jadi penghargaan tidak selalu efektif. Bahkan di sini dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan
tidak akan berhasil. Iya apa tidak? Misal, maaf, Bu Puput mau diet karena mau dikasih hadiah. Kira-kira berhasil apa enggak Bu Puput? Nanti setelah hadiahnya dapat, apakah akan berlanjut terus atau tidak? Saya kasih hadiah kalau berhasil bakso 1 bulan. Gemuk lagi. Jadi penghargaan tidak efektif. Dan ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Bahaya ya. Masa sih? Ya, penghargaan ini bisa menciptakan persaingan di dalam kelas, misalnya di antara murid-murid kita. Jadi yang dapat penghargaan nanti bisa memunculkan rasa iri teman-temannya. Menjadi sombong. Ya, bisa juga menjadi sombong. Temannya yang iri nanti bisa melakukan hal-hal yang kurang baik bagi yang tadi membuatnya iri. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi yang misalkan ya putus asa, yang biasanya yang dapat bintang, misal yang bisa maju lah. Ada anak yang tidak mau maju dan karena tidak bisa, akhirnya ya sudah dia berhenti untuk mencoba maju. Kenapa? Berarti yang tidak bisa maju ya. Nanti tidak maju semua Pak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ternyata penghargaan malah bisa mengurangi ketepatan. Ini menurut riset nih Bapak Ibu. Bukan saya yang melakukan riset, tapi riset dari ahlinya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Hasilnya, menurut riset, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa? Mungkin karena dia terlalu bernafsu untuk mencari persamaan-persamaan di dalam gambar, sehingga malah melakukan banyak kesalahan. Penghargaan bisa juga menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Namun, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi ini yang dibayar, hasil kinerjanya ternyata berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, malah terus berupaya mengasah dirinya untuk menjadi lebih baik. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga ternyata bisa menghukum, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi penting bagi kita untuk menerapkan motivasi intrinsik ke dalam jiwa murid-murid kita.
Ya, kita mencoba mulai sekarang jangan memberikan penghargaan tapi apresiasi. Mirip sebenarnya, tapi kalau apresiasi ini lebih mengarah kepada nilai kebajikan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak yang kita berikan apresiasi. Misalnya ketika ada situasi pada saat menolong murid baru di kelas, ada seorang anak menolong murid baru di kelas, maka diberi apresiasi dengan, kemarin saya perhatikan ya, ternyata kamu memiliki rasa empati yang besar sekali. Pada saat misalnya ada teman-teman sedang bekerja kelompok, ada yang kesulitan, wah, saya menghargai usahamu karena kepedulianmu terhadap temanmu yang belum memahami pembelajaran. Situasi yang ketiga, saat ada anak yang memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita bisa ucapkan, terima kasih ya nak atas rasa tanggung jawabmu dalam menjaga kebersihan kelas kita. Menurut Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi sama atau beda? Mirip. Kira-kira ada perbedaannya atau tidak ya Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Pak Sugi? Kalau hukuman, menurut saya mungkin salah. Kalau hukuman biasanya itu sudah ada aturannya mungkin ya. Hukumannya kalau melakukan ini. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya diawali atau dimulai dengan adanya suatu kesepakatan bersama. Mungkin sedikit mirip tapi menurut saya berbeda. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Sugi. Ada yang lain? Bu Tinggal? Pak Gunawan, hukuman dan konsekuensi sama apa dan Pak Gunawan? Oh iya, hukuman itu tadi sudah ada aturannya ya Pak. Kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Nih, berarti kalau misalkan nih tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena seorang anak itu terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini waktu pandemi ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PCOK, hukuman atau konsekuensi Pak Guru? PCOK karena terlambat, hukuman. Ini coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini ternyata adalah hukuman. Hari ini mengelilingi lapangan, hukuman. Tadi benar. Push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Dan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PCOK adalah sebuah konsekuensi. Ya, ini adalah hukuman. Kalau secara mudahnya, hukuman itu sifatnya tiba-tiba, kadang tidak sesuai dengan apa kesalahannya. Sementara konsekuensi adalah sudah
pasal tidak boleh. Bagaimana bertiga murid Anda? Hukum satu ikut semua ya? Murid yang luar biasa ya, yang sudah dihukum. Sementara konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada aturannya, sudah disepakati. Hukuman membuat anak sakit, entah itu secara fisik ataupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi, karena dia sudah tahu ketika dia melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan konsekuensi, maka anak itu hanya akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman bersifat memaksa, konsekuensi bersifat stimulus respons, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman seperti menjadikan konsep dirinya adalah orang yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep dirinya baik, hanya sedang tidak mematuhi aturan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman bisa menyebabkan anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, ia akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut pakar psikologi Gibson pada tahun 2004. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, mengembalikannya ke komunitasnya dengan karakter yang lebih baik lagi. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ya memang harus terjadi karena melanggar peraturan. Sedangkan pada restitusi nanti anak diajak diskusi untuk menentukan pilihan. Hukuman dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, sementara konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, dan restitusi diharapkan bisa menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman menjadikan anak seperti korbannya ini harus mendapat keadilan, sementara yang melakukan kesalahan berarti harus mendapatkan hukuman, ataupun biar korbannya ini merasa sudah adil gitu. Dia melakukan kesalahan berarti harus dihukum. Saya korbannya, saya harus mendapatkan keadilan. Kalau pada konsekuensi korbannya bisa diabaikan, dan pada restitusi korban bisa mendapatkan ganti atau solusi. Pada hukuman murid akan tersakiti, sementara pada konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman, dan pada restitusi nantinya murid akan mendapat penguatan. Pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat, pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sementara pada restitusi karena dicari solusinya, maka masalah bisa terselesaikan, terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu pada hukuman. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru terus memantau perilaku muridnya. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas
perilakunya. Jadi murid bisa melakukan hal-hal positif karena dia memiliki motivasi intrinsik. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat pada konsekuensi dan fokus pada pemecahan masalah jangka waktu yang panjang pada restitusi. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, kita memaksa. Kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih karena telah melakukannya. Kalau pada restitusi, apa yang sudah kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu buat? Akibat hukuman, murid menjadi benci terhadap peraturan. Karena konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dan kalau dengan restitusi, murid diharapkan akan menghormati dirinya dan orang lain. Luar biasa ya restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Mau dibacakan? Siapa yang berkenan? Kita banget terus ya. Ya. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jika kita bisa melaksanakan restitusi ini maka luar biasa. Tapi juga perlu waktu dan komitmen yang sangat tinggi untuk bisa menciptakan melaksanakan restitusi ini di sekolah. Salah satu langkah sebelum kita melakukan restitusi adalah sebelumnya kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bisa diperoleh dari aturan-aturan yang selama ini kita adakan, kita laksanakan. Misalnya peraturan kita di lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Gunawan? 1. Mengapa kita memiliki kita menggunakan helm? Kita menggunakan helm saat kita mengendarai sepeda motor di jalanan. Agar apa Pak Gunawan? 1. Agar tidak kena silang. Oh iya, berarti menghindari hukuman. Terus? Hukuman. Yang kedua, tidak terjadi kecelakaan. Oke. Sakti kepala. Selamatan. Kenyamanan juga Bu. Kenyamanan. 4 juga untuk fashion. Sementara 4 yang lain. Ya, saat pandemi kita juga ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Fungsinya untuk apa? Iya, pada saat COVID. Agar apa Bu? Terhindar dari penularan COVID. Iya, terhindar dari penularan COVID. Agar kesehatan kita terjaga ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu saat pembelajaran, saat pelatihan, untuk kedisiplinan. Ya betul sekali. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang bisa menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti
serangkaian peraturan. Jadi ketika kita yakin, maka kita bisa melaksanakan aturan dengan senang hati. Saat membuat keyakinan kelas, kita bisa lebih mendalami lagi dengan kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan Y. Jadi di sini kita misalkan kita ingin setiap murid kita saling menghormati, maka kita kira-kira ketika menghormati, yang terdengar itu perkataan seperti apa, yang terlihat itu perbuatan seperti apa, perilakunya itu seperti apa yang menggambarkan sikap saling menghormati. Itu di tabel Y-nya, dan di tabel T-nya nanti akan yang tampak seperti apa, yang sesuai dengan keyakinan saling menghormati itu seperti apa, dan yang tidak tampak berarti perilaku-perilaku yang tidak saling menghormati itu yang seperti apa. Salah tadi yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, yuk kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam pulpen? Nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat, siswa murid berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi dengan temannya. Perilakunya misalkan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada dan saling, dan memberikan ruang bekerja, maksudnya memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat, postur tubuh yang tenang juga. Di tabel T, peristiwa yang tampak dan tidak tampak. Yang tampak misalnya datangnya tepat waktu, yang tidak tampak berarti yang negatifnya sering hadir terlambat. Yang tampak menyapa teman atau guru setiap hari, mengembalikan barang-barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sementara yang tidak tampak acuh terhadap teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi keyakinan kelas itu diperoleh dari peraturan-peraturan kelas. Nilai-nilai apa yang bisa diperoleh? Misalnya pakai helm, berarti keyakinannya adalah untuk keselamatan. Membuang sampah berarti untuk kebersihan. Nah sekarang, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinannya apa? Kerabian. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Bu? Ketenangan, saling menghormati, menghargai ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Bu? Kedisiplinan. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Kerumunan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jatuh. Ya, selalu kembalikan buku tempatnya. Kerapian juga benar sih. Tanggung jawab. Kita menanamkan keyakinan kelas tanggung jawab misalnya kepada anak dengan mengembalikan buku ke tempatnya, dengan mengembalikan barang yang sudah dipinjamnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menghormati orang lain dalam bidang apa berarti? Mohon untuk dijelaskan. Nah, misalkan kita sedang 15 menit, berarti ketika mungkin terlambat, ternyata teman-teman dan guru sudah melakukan pembelajaran di kelas. Ada yang datang terlambat, maka mungkin
dimulai baru pembelajaran dimulai. Ya, ini kan kalau terlambat berarti tidak menghormati orang lain. Kalau tidak hadir terlambat berarti sudah menghargai orang lain. Nah, ini kalau sebelum 15 Itu peraturan Bapak. hadir di sekolah. Ah, sebelum pembelajaran dimulai. Peraturannya bunyinya begitu. Berarti ini akhirnya 15 menit sebelum dimulai ya. Ya, Berarti kan hadirnya 10 menit sebelum dimulai itu melanggar atau tidak? kalau peraturan berarti melanggar, Pak. Kan mulainya 15 menit. misal mulai pembelajaran jam 7, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya kan? Ya, Berarti Tapi hadirnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Masih masuk dalam 15 menit mungkin. komitmennya. nah, 15 Sebentar. menit. tergantung dulu ya. Ya, kita harus menyimak teman-teman ya. Peraturan-peraturan ini memang harus dikaji ulang ya, agar nantinya bisa memunculkan sebuah keyakinan yang bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam murid-murid kita. Menjadi kurang yakin ini menurut Pak Gunawan. Jadi ambigus. Berarti kita perlu kaji ulang peraturan-peraturan sekolah. Melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilakukan menggunakan narkoba karena narkoba mengganggu kesehatan, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, latih bersabar juga. Menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas ataupun koridor karena bisa celaka. Jadi keyakinan kelasnya adalah keselamatan ataupun keamanan. Ya, ini praktik pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Kemarin saya bersama para murid mencobanya. Pertama, kita terangkan mengapa keyakinan kelas itu penting. Kita juga berdiskusi mengenai pentingnya keyakinan kelas bersama para murid. Lalu nanti muridnya dibimbing membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelasnya jadi, murid dan guru menandatangani keyakinan kelas agar semuanya seperti memiliki komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ini tidak dibuat video, hanya foto-foto. Jadi diterangkan pentingnya keyakinan kelas agar nanti anak-anak bisa memiliki kelas ideal seperti yang mereka inginkan. Jadi di sana nanti guru akan memberikan kertas atau juga nanti bisa berpendapat kelas seperti apa sih yang mereka inginkan, kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Ternyata kemarin banyak yang menuliskan kelas yang bersih, kelas yang indah, estetik kalau kata bahasa Jawa gitu. Lalu kelas yang tidak saling ngejek, artinya saling menghargai dan lain-lain. Dituliskan kelas yang seperti apa yang diinginkan, lalu ditempelkan dan kemudian dibacakan agar semua siswa, semua murid tahu kelas seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka semua. Lalu dengan bimbingan guru, ini agak sulit masih untuk taraf SD. Jadi masih dibimbing guru kira-kira untuk mengisi tabel T dan tabel Y, perilaku-perilaku seperti apa yang tampak dan tidak tampak dengan keyakinan yang tadi sudah diinginkan. Contoh-contohnya nanti dengan dibimbing oleh guru. Nah, ternyata menurut teori kontrol, kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasari perilakunya. Ada 5 kebutuhan dasar menurut teori. Kebutuhan bertahan hidup, ini sandang, papan, pangan, ini masuk ke dalam kebutuhan dasar
misalnya pangan, papan, bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan akan rasa senang, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Biar lebih jelas, kita lihat video langsung dari ahlinya yang menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita akan melakukan perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut tidak sama sekali sedang memahami kebutuhan tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan bakatnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang
dasar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang menjadi tujuan kenapa seseorang berperilaku.
bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki dunia berkualitas yang berbeda-beda. Kita bisa menjabarkan dunia berkualitas kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup kita? Ada yang mau menjawab itu semua? Diri kita sendiri. Selain itu mungkin ada atau cuma kita sendiri? Keluarga. Nilai-nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Nilai apa yang kita junjung tinggi? Apapun. Jujur ya, jujur luar biasa betul ini. Setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda dan ini menciptakan dunia bahagianya sendiri-sendiri. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter yang bagaimana, Pak Bun? Disiplin luar biasa. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian yang saya banggakan mungkin ini, memaksimalkan waktu untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Luar biasa, memanfaatkan waktu dengan baik. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mengajar. Luar biasa, mengajar seperti hiburan ya Pak Kun. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu adalah titik puncak hidup Anda. Kalau titik puncak sebenarnya kita belum sampai puncak, juga perjalanan puncak ini bagaimana itu? Masih banyak impian yang belum tercapai ya Pak. Ya, saya sendiri juga belum mencapai titik puncak. Apa yang paling berwarna dalam hidup Anda, Pak? Yang paling bermakna untuk saya adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain dan itu ada manfaat untuk orang lain. Luar biasa, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Memang patut dicontoh ini beliau. Ya, ini jawaban saya kemarin. Yang paling penting orang tua, nilai kebajikan, beriman bertakwa, ya itu yang bagus-bagus ya Bapak. Harapannya ya ingin disiplin sebenarnya, tapi yang masih berusaha nih Bapak Ibu, kolaboratif, kreatif, bisa menjadi guru langsung setelah lulus kuliah, idealnya guru, perjalanan hidupnya, titik puncak masih belum sama. Misalnya saya juga ingin haji tapi belum kesampaian, mohon doanya. Paling berwarna ya sama, menjadi orang yang bermanfaat dan kebanggaan keluarga. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi menurut teori dari Diana Rosen ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua, yaitu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biar lebih jelas kita lihat video lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan
kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Cita makan nggak bisa Pak Gunawan ini Pak Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi kalau ibu ditegur bapak sekolah. Bisa Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa melontar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nah,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas kamu belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar
menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah. Posisi kontrol yang mana yang biasanya kita terapkan di Bapak Ibu? Manajer dong. Oh, manajer luar biasa. Itu memang posisi yang ideal ya Bapak Ibu, yang perlu kita. Idealnya manajer. Idealnya manajer. Kalau saya sendiri biasanya masih penghubung, pemantau, membuat rasa bersalah kadang-kadang, teman juga kadang-kadang. Untuk posisi manajer masih belajar. Jadi yang dipilih adalah posisi manajer ya Bapak Ibu, yang paling baik dan perlu untuk diterapkan. Di posisi manajer kita mengenal ada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saat menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah salah dan melakukan ini. Saat validasi tindakan, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Selanjutnya dengan menanyakan keyakinan kelas, apa yang telah disepakati, apa yang kamu sudah langgar, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi sebelum menerapkan segitiga restitusi, alangkah baiknya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ini kemarin saya juga praktik bersama anak-anak, tapi masih anak-anaknya saya beri contekan biar bisa sesuai dengan alurnya. Ya, gitu Mbak. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini Mbak? Bu, karena saya mengingat. Tadi kamu berangkat sekolah jam berapa? Jam 7. Kamu tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 juga, Bu. Jika kamu dari rumah jam 7 dan sekolah masuk jam 7, apakah kamu yakin bisa datang tepat waktu? Iya, Bu, saya jujur melanggar. Ibu tahu setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Terlambat adalah hal yang manusiawi. Ibu juga pernah terlambat. Namun sekarang kita tidak mau mencari siapa yang salah. Mari kita bersama-sama mencari solusi ya, supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Iya, Bu. Kamu pasti punya alasan ya kenapa datang terlambat. Apa alasanmu Mbak? Saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa bisa bangun kesiangan? Saya tidur terlalu malam karena asik main HP. Jadi kamu terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan, akibat tidur semalaman terlalu asik main HP. Kira-kira apakah datang terlambat itu sudah sesuai keyakinan kelas kita Mbak Sisil? Tidak, Bu. Tidak sesuai keyakinan kelas kita. Saya menaruh keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Masih, Bu. Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Kedisiplinan masuk kelas, Bu. Lalu langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi? Tidur lebih awal, kurangi main HP, pasang alarm sebelum tidur. Ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Saya akan meminta ibu membangunkan saya di pagi hari. Oke, jadi pasang alarm minta ibu ya. Kapan kamu akan mulai melaksanakannya? Mulai malam ini, Bu. Oke, bagus. Kamu sudah berusaha untuk jadi lebih baik. Ibu doakan semoga kamu bisa sukses di masa yang akan datang dan senantiasa disiplin. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Mas Dian tahu kenapa dipanggil ke sini? Karena saya maka saat dan belajar.
kamu makan saat jam pelajaran perbuatan yang salah atau bukan? Ibu tahu makan adalah sebuah kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti akan makan. Tapi kita juga harus tahu waktu dan tempat yang benar untuk makan. Memangnya kamu tadi pagi belum sarapan? Mengapa kamu belum sarapan? Memangnya kamu bangun jam berapa? Oh, tidak sempat sarapan? Jadi begitu, yang kamu lakukan itu benar dan buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat. Yang ibu mau tanyakan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan tadi? Betul, di sini ibu tidak mau mencari kesalahan, tetapi ingin agar kamu mencari solusi supaya tidak makan di kelas saat jam pelajaran nanti. Kira-kira bagaimana caramu? Saya akan bangun dari awal jam Baik, kamu mau mulai kapan melakukan hal yang tadi kamu sebutkan? Insya Allah mulai besok dulu. Baik, ibu harap kamu kedepannya menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Jangan diulangi makan di kelas saat jam pelajaran ya. Terima kasih. Nama saya Alisa Clarence Zara, saya dari kelas 5. Saya akan menyampaikan perasaan saya tentang keyakinan kelas. Perasaan saya senang karena guru sangat baik, kelas menjadi tertib, dan nyaman. Terima kasih Bu Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecil dari kelas 5. Perasaan saya setelah berdialog bersama Bu Umul adalah sangat senang karena saya bisa mencari solusi dari masalah saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Umul. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia dari kelas 5. Saya senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama Bu Umul dan teman-teman di kelas 5. Sekarang kelas saya semakin tertib, menyenangkan, bersih, dan saling menghargai. Terima kasih Bu Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian dari kelas 5. Tadi saya dipanggil Bu Umul karena makan saat pelajaran berlangsung, tapi Bu Umul ternyata tidak memarahi saya. Dengan bimbingan Bu Umul, saya mencari solusi untuk masalah saya yang sering makan saat pelajaran berlangsung. Terima kasih Bu Umul. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keyakinan kelas juga kemarin sudah saya buat. Katanya anak-anak menjadi nyaman. Ya walaupun masih rame gitu, tapi ketika ada yang salah biasanya sekarang saya tanyakan, ayo keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Harusnya bagaimana? Harapannya nanti keyakinan kelas ini benar-benar lekat di diri anak-anak. Sekarang diberi waktu refleksi. Minta bantuan. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan? Adakah hal baru atau ilmu baru yang bisa didapatkan? Bagaimana perasaannya saat mengikuti kegiatan? Dan akan melakukan posisi kontrol yang mana? Menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang paling ideal itu maksudnya? Posisi kontrol yang paling ideal Dari awal. Bagaimana bicara perasaan Anda? Adakah hal baru atau ilmu baru yang didapatkan? Ada ya? Ada umum. Jadi hal-hal baru
banyak kita dapatkan. Tentunya masukan-masukan ilmu-ilmu baru yang nantinya dapat kita terapkan kepada anak didik kita agar lebih baik, dan cara kita mengajar atau mendidik tidak hanya sekedar mendidik tapi juga bisa memecahkan masalah dan mencari solusi. Tentunya itu hal barunya ilmunya tadi luar biasa. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan? Cukup antusias, senang karena dapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, posisi kontrol manakah yang paling ideal? Tentu saja yang terakhir tadi, yang paling bagus, yang manager. Kita selalu berusaha ke arah situ sebenarnya, tapi masih bertahap menyesuaikan dan memvalidasi kondisi anak-anak kita seperti apa. Kadang-kadang masih terbawa perasaan kita gitu, untuk menghadapi anak-anak yang beraneka ragam sifat-sifat dan keunikannya. Seperti itu. Terima kasih beliau Silvia. Ada lagi Ibu Guru? Cukup? Ibu Kepala? Barangkali mau memberikan sedikit refleksinya. Ilmu baru yang didapatkan bagi kita itu dengan adanya program-program yang didapatkan dari pembelajar, supaya kita dapat melaksanakannya. Itu untuk mengikuti kegiatan apa tadi ya? Ini perasaannya bagaimana Ibu mengikuti kegiatan ini? Bahagia atau tertekan? Ya bahagia, bisa menambah pengalaman kita, terus paling tidak ya kita harusnya bisa merubah sikap-sikap yang tadinya mungkin belum sesuai dengan apa ya, dengan keadaannya sebenarnya, kita ubah sedikit demi sedikit. Terima kasih Ibu. Pak Gunawan mau menyampaikan refleksi. Yang banyak Ibu. Untuk refleksi dari kegiatan hari ini, kami sebuah penyegaran kembali, mengingatkan kembali materi-materi yang mungkin dulu pernah kita terima di bangku kuliah, sekaligus juga penambahan ilmu-ilmu dan wawasan-wawasan baru sesuai dengan perkembangan yang saat ini, sehingga ada motivasi untuk kami untuk menjadi bagaimana seorang pengajar yang ideal seperti itu, dengan harapan ya kita sudah mendapatkan ilmu agar lebih bermanfaat, kita berkomitmen untuk bisa mengaplikasikan dalam keseharian kita. Kira-kira itu dulu. Perasaannya Pak, bagaimana Pak? Yang jelas untuk perasaan yang saya rasakan itu sangat-sangat antusias ya. Ya, perasaannya yang menjadi merasa tertantang seperti itu, merasa tertantang bahwa dunia pendidikan saat ini harusnya berubah untuk bisa lebih baik. Nah itu, dan untuk perasaan lain ya, yang jelas sangat bahagia, sangat senang karena ada tambahan-tambahan ilmu yang mungkin kalau kita tidak diharapkan untuk mengikuti dengan seperti ini, mungkin kesempatan-kesempatan yang lain juga belum tentu ada. Terima kasih Pak Gunawan, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasnya dalam kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif. Harapannya kita bersama setelah mengetahui 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi serta keyakinan kelas, nanti kita bersama-sama menciptakan iklim disiplin positif di kelas, mulai dari kelas kita masing-masing dan berambat ke lingkungan sekolah.
Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan untuk membaca. Terima kasih kepada Ibu Fatimah yang sudah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.